Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Abdul Majid, NIM 202041063, kelas Agroteknologi B, UAS Bahasa Indonesia. Jawaban nomor 1. Jenis kata yang digabung kata berikutnya. Contoh: adi, kuasa, disambung. Catur, tunggal. Spasi, dwi warna digabung. Ekstrakurikuler digabung. Kontra revolusi dipisah. Purnawirawan digabung. Sabta krida dipisah. Subbagian dipisah. 2. Penalaran induktif, yaitu proses berpikir dalam menarik kesimpulan berupa hal yang umum berdasarkan atas fakta-fakta kesimpulan yang bersifat khusus. Contoh penerapannya: semua mahasiswa adalah lulusan SLTA. Saya adalah mahasiswa. Saya adalah lulusan SLTA. Penalaran deduktif, yaitu proses penyimpulan pengetahuan khusus dari pengetahuan yang lebih umum atau universal. Contoh penerapannya: buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. 3. Transkripsi adalah pengalihan tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Contoh: deung deuleu simadeuleu, deung deuleu malikatineu nenjo aing siaceuri. Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contoh: penulisan huruf Arab diganti menjadi abjad bahasa Indonesia. 4. A. Pemrograman. 1. Tahap persiapan pemrograman. 1.1 Penerimaan warga belajar. 1.2 Pemilihan penyelenggara. 1.3 Pemilihan ketua kejar usaha. 1.31 Musyawarah. 1.3.2 Ditunjuk. 5. Tanda penulisan gelar yang benar adalah setelah nama orang diberi tanda koma dan di akhir gelar diberi tanda titik. Contoh: Bayu Maharani, S. S. R. M. Pratama, M. M. Dr. Irfai Faturrahman, S. PD, M. PD. Dr. Ranjes Muhammad Kanjunuddin, M. PD. Profesor Dr. Ahmad Ulin Nuha, M. PD. 6. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh: dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara ialah ... Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contoh: dia memperpanjang surat izin mengemudi (SIM). Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam asli yang diatur orang lain. Contoh: sang sapurba siku dengar bunyi gemerisik. 7. Generalisasi adalah proses penalaran yang mengandalkan beberapa pertanyaan yang bersifat khusus untuk mendapatkan sebuah simpulan yang bersifat umum. Analogi adalah cara penarikan penalaran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Hubungan sebab akibat dimulai dari beberapa fakta yang kita ketahui dengan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain. 8. Silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. A. Silogisme kategorial, yaitu silogisme yang semua prosesnya merupakan kategorik. B.
Silogisme hipotetik, yaitu silogisme pengutaraan sesuatu yang dianggap benar dan kebenarannya sudah dapat dibuktikan. C. Silogisme alternatif, yaitu silogisme di mana proposisi mengutarakan alternatif-alternatif yang ada. 9. Konjungsi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. 1. Konjungsi koordinatif. Contoh, dia menangis dan istrinya pun terseduh-seduh. Kata konjungsinya adalah dan. Dia menangis, tetapi istrinya hanya diam saja. Kata konjungsinya adalah tetapi. 2. Konjungsi subordinatif. Contoh, Pak Bukhari sudah meninggal ketika dokter datang. Konjungsinya adalah ketika. Narto harus belajar giat agar naik kelas. Kata konjungsinya adalah agar. 10. A. Wacana narasi yaitu wacana yang berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut aturan terjadinya. Contoh, novel, cerpen, hikayat. B. Wacana deskripsi, yaitu wacana yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Contoh, SLTP Riders Makassar. C. Wacana eksposisi, yaitu wacana yang berusaha menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca karangan itu. Contoh, konsep pengajaran SD Islam disamakan. D. Wacana argumentasi, yaitu wacana yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak gagasan dan suatu pendapat. Contoh, ada yang bertindak membabi buta. E. Wacana persuasi, yaitu wacana yang disusun penulis dengan tujuan akhir agar pembaca mau melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki penulis dalam wacana tersebut. Contoh, kurangi efek samping obat kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.